Di dalam ku pilih harta yang sudah Yerusalem baru, Yerusalem baru, ya tanah airku. Di sanalah hatiku merindu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, itulah Tuhan yang menjadi kerinduan kami, di mana kami sangat merindukan suatu saat kami bisa masuk Yerusalem baru, di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana keadaan lama yang ada di dunia ini sudah Engkau hilangkan Tuhan. Kami semuanya mendapatkan dalam kehidupan yang baru. Biarlah mulai sekarang ini Tuhan melalui firman-Mu terus akan memperbarui kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi ciptaan yang baru. Dosa-dosa kami Tuhan hapuskan, dan kami percaya melalui kuasa firman-Mu Kau akan pakai kami untuk menjadi alat-alat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan akan memakai kami semuanya dengan pengurapan yang datang daripada Tuhan. Kami akan teruskan ibadah ini Tuhan, dan kami mohon pimpinan daripada kuasa-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap mendengarkan firman Allah berkata bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan shalom, baik yang ada di gereja ini maupun juga yang menikmati siaran langsung. Saudara sekalian, ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu memberkati kehidupan kita. Terbukti sampai hari ini kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan, saudara. Ya, banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi jikalau kita boleh kuat sampai hari ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini, mulai kemarin sekalian, kita bisa yaitu merasakan hari Minggu itu betapa luar biasanya firman Tuhan, ya. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Koming Kwan, yaitu anak daripada Mama Lintat, yang banyak juga berjerih lelah untuk yaitu membantu pekerjaan Tuhan semasa mulai zamannya Om Lasar sampai saya, sekalian, beliau kemarin telah dipanggil Tuhan dan tadi pagi telah dimakamkan, sekalian. Baik, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan supaya keluarga daripada Mama Lintat, ya, baik itu Pak Mincen maupun juga Pak Mimnyo, supaya mereka tetap setia di dalam mengikut Tuhan, saudara, ya. Puji nama Tuhan, karena hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan, hanya di dalam Yesuslah ada satu pengharapan yang sangat indah, saudara sekalian, ya. Kita akan membaca firman Allah di dalam Keluaran pasal yang ke-29. Keluaran pasal yang ke-29. Kita baca ulang ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal 29 ayat 10 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan.
Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau tubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Amin. Iya, terima kasih. Kalau kita baca dan kita perhatikan di situ sekalian, ya, ada satu keharusan, ya, dikatakan di situ. Haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuhkan dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darahnya haruslah kau curahkan pada bagian mezbah. Tetapi di situ disebutkan ada satu larangan, saudara sekalian. Ya, ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Artinya ada yang harus dilakukan untuk dibawa masuk di dalam kemah pertemuan, tetapi juga harus ada yang dibuang di luar, yaitu perkemahan itu, saudara. Ya, jadi ada yang tidak dibolehkan, ada yang diperbolehkan. Itu adalah firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu tidak ada namanya yaitu setengah-setengah. Ya, kalau kamu melakukan, ya kamu mendapat pahala. Kalau tidak melakukan, ya tidak apa-apa. Tidak. Firman Tuhan itu tegas sekali mengatakan, kalau kita melakukan kita diberkati Tuhan, kalau tidak melakukan kita akan mengalami satu hukuman daripada Tuhan. Nah, firman Allah ini dikatakan di sini korban penghapus dosa itu, salah satu syaratnya adalah daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Artinya tidak boleh ada yang tersisa, baik itu dagingnya, kulitnya, dan kotorannya. Saudara, ya, ini berbicara tentang kehidupan kita. Kalau kita sudah dihapus oleh dosa, dihapus dosa kita oleh Tuhan, maka kotoran itu tidak boleh ada sisanya. Kulit dan juga yaitu daging itu tidak boleh ada sisanya. Yang diperbolehkan bawa masuk adalah yang terbaik, lemak, saudara sekalian, ya. Lemak itu yang terbaik harus diberikan kepada Tuhan, dibakar. Jadi kehidupan kita itu begitu, saudara. Kalau kita sebagai kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah dihapus dosa kita, maka jangan sampai ada sesuatu yang masih menempel di dalam kehidupan kita ini, yaitu sesuatu yang tidak baik. Saudara, kulit, saudara sekalian, kulit itu berbicara tentang yaitu kesukuan. Saudara, ya, ada bangsa yang kulitnya merah, ada bangsa yang kulitnya putih, ada bangsa yang kulitnya sawo matang, ada yang hitam. Saudara, lalu dikatakan daging itu adalah berbicara keinginan-keinginan daging kita. Saudara, dan kotoran itu berbicara tentang perbuatan
dan kata-kata yang tidak baik. Jadi ketika kita itu sekalian mau maju untuk masuk di dalam pelayanan, sebenarnya itu harus ada dalam depan kita syaratnya itu. Kita bawa persembahan kita, hidup kita itu adalah persembahan korban penghapus dosa yang tidak harus ada, yaitu cacat celahnya. Oh, aneh, ya memang sukar, tetapi bisa saudara sekalian. Tetapi bisa. Karena kuat korbannya Kristus itu sangat luar biasa. Kemarin pada waktu yaitu kebaktian di kandangan, saya katakan, firman Allah juga katakan bahwa darah itu dipoleskan di tanduk misbah korban bakaran, berbicara tentang kuat kuasanya korban Kristus untuk nyungkil, yaitu untuk membetot kita untuk tidak terikat dengan akar daripada dosa. Nanti minggu kita bisa mengulangi itu sekalian. Ya. Nah, ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sampai sebagai anak Tuhan kita masih mempunyai yaitu ikatan-ikatan dengan suku-suku itu. Dengan yaitu dosa-dosa kedagingan kita, dengan perkataan-perkataan kotor kita. Jangan. Harus kita mulai belajar untuk menanggalkan itu. Saudara, sebab sebenarnya kalau saudara dan saya ini, saudara kita semuanya ini sudah mulai dihapus dosa kita, sebenarnya saudara sekalian ini sudah berada di dalam zonanya berdamai dengan Tuhan. Jadi orang yang berdamai dengan Tuhan itu syaratnya harus dosa itu dihapus dulu. Saudara, ya, firman Allah katakan yang menjadi penyekat antara kita dengan Tuhan itu adalah dosa dan kejahatan. Jadi selama kita itu masih hidup di dalam keadaan yang begitu, sebenarnya kita untuk yaitu mendekat kepada Tuhan itu sukar sekali. Kalau kita baca di dalam Mazmur saudara sekalian, ya, Mazmur coba kita carikan dulu saudara sekalian. Mazmur pasal yang dikatakan di situ sekalian, ya, bahwa siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu mereka yang suci hatinya, saudara sekalian. Yaitu mereka yang tidak menyimpan, yaitu amarah dan tidak menyimpan hal-hal yang jahat, saudara sekalian. Ya. Jadi kalau kita itu mau naik ke gunung Tuhan, maka caranya atau syaratnya harus kita itu tidak menyimpan dendam di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Ya, kita harus bisa yaitu sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah supaya kita itu bisa sampai kepada hadirat Allah, saudara sekalian. Ya, dan kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka tujuannya Tuhan adalah supaya kehidupan kita itu bisa juga mendamaikan orang lain. Jadi seorang pelayan itu tugasnya sebenarnya seorang pelayan itu adalah menjadi perantara antara kita dengan Tuhan, dengan umat Tuhan. Ya, Tuhan menjadikan kita untuk supaya kita itu menjadi pengantara daripada umat-umatnya. Mazmur 16. Mazmur 15. Ya, baik, kita baca Mazmur pasal yang ke-15. Ayat 1. Ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang seterusnya. Mari silakan dibacakan. Mazmur pasal 15 ayat 1 dan seterusnya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Terus Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela,
yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya, yang memandangi, saya ulangi, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Amin. Terus Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. nah ini saudara, ini loh ya. Jadi kalau saudara sekalian ini benar-benar sungguh bisa melepaskan diri daripada kehidupan ini, saya percaya saudara sekalian tidak akan gampang goyah. Ya dikatakan situ itu, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Berlaku tidak tercela itu artinya kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu tidak bisa. Perkataan-perkataan katakan diri yaitu orang-orang yang tidak menyebarkan fitnah. Itu nanti membuat kehidupan saudara sekalian itu sangat kuat. Mungkin saudara sekalian berkata, apa bisa ya dalam keadaan sekarang kondisi seperti ini melakukan hal yang baik, berkata-kata. Loh itu janji Tuhan, saudara. Ya, itu janji Tuhan. Tetapi ketika kita mau bersedia melakukan itu, firman Allah katakan, kita tidak akan goyah. Saudara, ya. Ini yang jadi pemikiran kita kan begitu. Melihat situasinya kayak gini, melihat keadaan dunia yang sangat mengkhawatirkan ini. Saudara, lalu kalau tidak kita berhati-hati, kita nanti akan mengikuti mereka. Sebab itu dikatakan kulit, daging, dan kotoran harus kita buang. Kita bakar habis. Seringkali kan kita tidak begitu, saudara. Ketika kita bisa melihat, ya, melihat seorang itu kelihatannya baik, lalu hati kita itu seringkali membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Saudara sekalian, ya. Jadi manusia itu seringkali terbawa oleh keinginannya karena melihat casingnya saja. Saudara, ini bahaya. Tetapi ketika kita sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita, maka pikiran kita itu tidak diperbolehkan begitu, saudara. Pikiran kita harus pikiran yang positif. Jangan gampang mencela. Karena kita juga dulu pernah merasakan itu. Saudara, hal yang demikian itu harus mulai sekarang kita perhatikan, saudara. Ya. Ketika ada orang yang berbuat itu, udah simpan dalam hati, kalau bisa kita doakan, itu lebih bagus. Ya kita nasihati bisa saja. Tetapi ketika kita nasihati itu, artinya nasihat itu jangan sampai kita membuat dia itu terhina. Dikatakan di sini ini sekalian. Ya, yang memandang hina orang yang tersingkir. Jadi sudah dia itu sakit, tambah kita buat sakit. Rasul Paulus katakan begini sekalian, ya. Rasul Paulus mengatakan begini di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah ini ya, sebab itu kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Terus, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini saudara ya. Jadi kita sekarang itu belajar untuk menjadi pendamai. Karena dosa kita ini sudah diampuni oleh Kristus. Tetapi kalau saudara sekalian atau saya atau kita semuanya ini masih memandang, masih menilai, itu tidak akan bisa kita itu menjadi pendamai di dalam hubungan manusia dengan Kristus. Saudara sekalian, ya, sifat-sifat yang demikian ini memang harus kita bakar, kita hilangkan, saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi alatnya Kristus. Mau tidak mau, saudara sekalian, ya. Sekarang kita itu sedang masuk di dalam perlombaan. Iya, ya. Mau tidak mau, kita itu sekarang sedang masuk dalam perlombaan. Termasuk juga saya dengan saudara ini sedang berlomba. Ya. Dan firman Allah katakan, perlombaan itu yang menjadi champion atau menjadi juara itu hanya satu. Saudara, kalau juara dua sih masih ada dua, saudara. Ya. Karena draw terus akhirnya dibuat juara itu dua bisa. Artinya win-win solution, jadi menang, sama-sama menang. Beda. Tetapi yang namanya juara satu itu hanya satu. Nah, kita sedang berlomba di sana. Tetapi kalau saudara sekalian atau kita semuanya ini masih seringkali tidak bisa menerima mereka, karena sifat-sifat kita masih seringkali menilai, seringkali kita mengatakan, oh kamu tidak bisa, itu nanti membatasi diri kita untuk bisa meraih mereka. Jadi tujuan penghapusan dosa ini adalah pertama kali, langkah pertama supaya kita bisa menyerahkan diri kepada Tuhan dan bisa ditabiskan untuk melayani Tuhan. Ini syarat pertama kita di situ. Harus kita belajar sekarang ini. Iya, saya pun juga masih banyak sekali kekurangan. Ya, seringkali menilai jemaat sekalian. Hari-hari ini mulai Tuhan uji hati saya. Bagaimana supaya kita semuanya itu boleh masuk di dalam satu gerbong yang namanya pembangunan tubuh Kristus. Kalau kekurangan ya, mari kita tambahin. Ya, mari kita bersama-sama. Tidak usah kita mencela mereka, tapi mari kita bawa mereka itu untuk bisa bersama-sama masuk di dalam persekutuan yang sangat bagus. Tetapi kalau kita harus memandang, itu nanti tidak akan bisa memenangkan jiwa mereka. Bukan berarti ketika kita ingin menangkan jiwa mereka, lalu kita hidup seperti mereka. Tidak.
kita tetap mematuhi aturan-aturan permainan. Terus sekali, ya, supaya kita nanti benar-benar mengalami kemenangan, saudara sekalian. Kalau tidak, suka sekali. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, bagaimana Paulus ini, saudara sekalian, mempunyai trik untuk bisa menang dalam perlombaan yang dikatakan pertandingan ini sekalian. 1 Korintus pasal 9 itu berbicara tentang hak dan kewajiban rasul-rasul, saudara. Jadi seorang hamba Tuhan itu, ya, itu mempunyai hak dan kewajibannya. Tetapi Rasul Paulus ini tidak mempersoalkan haknya. Ya, dia lebih banyak berbicara tentang kewajibannya, saudara. Mengapa demikian? Coba kita baca ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Nah, ini saudara, ya, ini Rasul Paulus luar biasa. Ya, sebenarnya haknya dia ketika dia menyampaikan firman Allah, lalu dia mendapatkan, ya, persembahan lah pegala. Saudara, ya, kemarin setelah kebaktian itu kami diwawancarai oleh Pak Reza. Saya terangkan sekalian bagaimana pengelolaan keuangan di sini. Ya, sekalian. Bukan berarti berkelebihan, tidak. Tetapi supaya kita itu ketika kita menjadi alat pendampingnya Tuhan, kita itu tidak menjadi batu sandungan, saudara. Tetapi ketika kita itu sekalian memandang, wong iki sugih iki, wong iki apik iki. Lalu dari situ nanti akan timbul yang namanya keinginan daging kita. Saudara, kalau sudah keinginan itu tidak tercapai, maka yang timbul adalah perkataan-perkataan yang sia-sia. Waduh, aku senayani dek kadlo apik, tibane nah. Jadi mari kita belajar. Kalau kita baca seterusnya sekalian dikatakan situ, bagaimana Paulus ini saudara sekalian, yaitu untuk memenangkan sebanyak orang, maka dia itu mau, yaitu apa ya, menyesuaikan, mau kumpul dengan mereka, tetapi dia tidak hidup seperti mereka. Saudara, jangan coba-coba saudara sekalian. Ada seorang anak Tuhan yang mengatakan begini, sudah saya tak nikah ya sama dia, terus nanti percaya wes, nanti dia pasti saya menangkan wes. Sungguh tak? Iya. Setelah menikah bukan dia yang dimenangkan, malah dia dimenangkan, bukan memenangkan, tetapi malah dimenangkan, saudara. Ya. Bahaya sekali. Bukan berarti tidak boleh kumpul dengan mereka, tidak begitu. Tetapi kita itu harus sungguh-sungguh mempertahankan bahwa dosa kita sudah dihapus Tuhan. Dengan itu maka kepada siapa saja kita tidak memandang, saudara.
Yang penting bagaimana hidup kita itu menjadi kesaksian bagi mereka. Di situ namanya korban penghapus dosa itu berlaku atas kehidupan kita. Ayat yang ke-24, atau ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 23 sampai 27. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Amin. ini saudara ya. Jadi dengan kehidupan yang diubahkan ini, Paulus bisa memenangkan banyak jiwa. Saudara, ya, Paulus mengatakan di sini bahwa dia itu menjadi seorang pelari yang luar biasa. Dikatakan ayat. Saya senang sekali dengan ayat ini sekalian. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi Paulus ini pertama dia sebagai seorang pelari. Pelari itu artinya dia itu menggunakan kecepatan waktu. Sudah menggunakan kecepatan waktu, lalu dia itu tertuju kepada satu tujuan. Jadi kalau tujuan sudah sekalian ini ke Sanggar, ya ke Sanggar. Tidak usah menggok-menggok. Sudah sekalian. Kalau tujuan kita ke surga, ya kita ke surga sudah. Tidak usah mampir-mampir. Mampirnya ya mampir cuma siji. Mampirnya yang dulu. Ya. Yang kedua, Paulus dikatakan sebagai seorang petinju. Jadi ketika Paulus ini mengatakan seorang petinju, maka dia tahu apa yang akan ditinjunya. Jadi kalau saudara sekalian ini ingin memenangkan jiwa seseorang, kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuannya. Sudah, maka Paulus katakan di situ, kepada orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Kepada orang Yunani aku seperti orang Yunani, kepada orang yang lemah. Itu artinya tahu sasarannya. Bukan berarti membeda-bedakan, bukan. Dia bisa. Tetapi ketika dia masuk ke dalam komunitas kepada kumpulan orang itu, dia pasti mengerti tentang seluk-beluknya, kelemahannya, tujuannya apa. Saudara, mari kita belajar. Kalau tidak, kita nanti dikatakan di sini orang lain diselamatkan, maka diri kita sendiri akan ditolak. Karena apa? Karena kita tidak merasakan penghapusan dosa kita oleh Tuhan. Jadi kalau kita merasakan aku sudah dihapus dosa oleh Tuhan, perkara-perkara ini sudah Tuhan sampaikan. Ketika kita melihat, oh orang ini dulu itu kan seperti saya ya, mengalami hal yang seperti saya. Waktu itu aku mau bicara soal hal yang pernah saya alami. Itu namanya meninju dengan tepat sasaran. Ya. Jadi masa lalu bagaimana Tuhan menghapus dosa saudara sekalian bukan untuk diulang, tetapi itu merupakan satu pengalaman ketika kita menghadapi satu persoalan. Karena firman ada kata-kata pengalaman adalah guru yang baik. Ketika sekalian sudah merasakan kita sudah dilepaskan daripada kata-kata kotor, maka ketika ada orang yang kata-kata kotor begitu, sudah sekalian,
Saudara sekalian bisa katakan, "Boyo jangan begitu. Kata-kata kita kata-kata yang baik, sebab setiap kata-kata yang sia-sia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan." Nah, dengan pengalaman itu sekalian, ketika saudara sekalian melakukan satu perdamaian, melakukan misi perdamaian itu akan tepat sasaran. Saudara, jadi hal ini yang harus kita lakukan, karena Kristus juga sudah menghapus dosa kita semuanya. Amin, saudara. Kita belajar. Ya, kita belajar hal ini. Mungkin kita bisa melihat satu contoh sekalian di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Ini ada seorang perempuan yang tidak menjadi baik, tetapi setelah kenal Tuhan, perempuan ini bisa menjadi baik, bahkan bisa mendamaikan banyak orang, bahkan sekampung. Luar biasa itu. Ya, ini penginjil wanita yang luar biasa. Ya sekalian, ya, luar biasa, saya katakan sangat luar biasa. Iya, ya. Ayat 4. Yohanes pasal 4 ayat 4. Mari tolong bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Terus, Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" nah ini saudara ya, cakapan yang sangat indah. Ya, dikatakan situ pada kira-kira hari itu jam 12 siang. Karena firman Allah katakan, pada setelah jam 12 itu nanti ada satu kegelapan ketika Tuhan Yesus sekalian disalib, ya, jam 9 sampai jam 12 Yesus itu ada di kayu salib, dan ketika dia berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," dan pada waktu itu terjadi satu kegelapan. Ini berbicara waktu. Kalau waktu dikatakan firman Allah, selagi masih siang, marilah kita bekerja. Saudara. Dan Tuhan pada waktu itu melihat seorang perempuan. Ya biasanya sih saudara, biasanya memang ya. Biasanya orang itu kalau cari air itu bukan siang. Biasanya adalah pagi atau sore. Untuk waktu masak, ini siang, karena memang perempuan ini sebenarnya perempuan yang tidak bagus, perempuan Samaria. Nah, ketika Yesus melihat orang ini cari air, maka yang dibicarakan Yesus tidak lain. Yang dibicarakan Yesus yaitu tentang air. Ini namanya meninju dengan tepat. Saudara, ya. Ini meninju dengan tepat seperti kata Rasul Paulus tadi.
Dan Tuhan berkata di situ, berilah aku minum. Dan ketika perempuan itu melihat bahwa yang datang itu adalah orang Yahudi, maka mereka berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadamu seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Perempuan itu berkata begitu. Ini kan berbicara soal suku, saudara. Ya, ini yang membuat kita itu tidak bisa bergaul banyak teman itu karena kita seringkali memandang. Nek bupraton niku mboten tau mandang bupraton nggih. Sing penting dia tuku nggo duit langsung didol iki. Ya, aku sing penting aku butuh kok kene nggo duit. Aku butuh apa duit tak dol wis. Tapi kalau berteman, ya bangsa, si mandang-mandang gitu ya. Wah, temanku ini ya, temanku gitu. Jadi ya. Ya harusnya memang tidak. Atau kalau kita mau menolong, wah, ini koncoku pergi, wah itu musuh. Tidak akan sampai, misinya Tuhan tidak akan sampai, saudara. Jadi mari kita belajar. Kita belajar setelah kita dihapus dosa kita tanggalkan itu. Yang kedua dikatakan situ, ya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Yang kedua berbicara soal kedagingan. Ya, berbicara soal kedagingan. Kalau sudah sekalian memandang kita sudah mampu, saudara, tidak mampu sungguh. Kita itu masih daging, masih banyak dosanya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Ya, bagaimanapun keadaan saudara dan saya saat ini, ketika kita memandang Tuhan, ketika kita percaya Yesus, maka Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan hal itu. Saudara, mari kita belajar. Kita belajar sungguh-sungguh mohon kemurahan Tuhan. Tidak ada barang yang sukar bagiku. Oh, Tuhan katakan, hei air dari sumur yang dalam, keluar engkau. Oh, bisa. Ya. Kita harus percaya itu sekalian. Walaupun keadaannya mungkin tidak memungkinkan, keadaannya hanya sangat menakutkan, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus yakin Tuhan, engkau yang mengutus aku, engkau juga yang akan memungkinkan aku untuk bisa masuk ke sana. Luar biasa. Iya. Dan yang ketiga, perempuan ini berbicara soal kasih. Karena perempuan ini yaitu sudah mengalami banyak sekali pernikahan yang gagal. Kita baca ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Terus? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini saudara ya, perhatikan. Yang ketiga, Tuhan berbicara tentang kasih, yaitu perempuan ini sudah memiliki 6 suami. Ya benar, kamu berkata benar, bahwa engkau itu mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ini yang ada padamu bukanlah suami. Saudara, ini sebenarnya kalau bisa kita ungkapkan di dalam kehidupan kita, saudara, apa sih yang menyebabkan perpisahan antara suami istri itu, saudara? Satu, dimungkinkan karena perkataannya istri itu tidak baik. Yang kedua, perlakuannya tidak baik. Masa sampai ping 6, ya? Ini katakan di sini bukan karena mati loh, saudara. Bukan ini. Karena perempuan itu akhirnya dia itu kan tidak diterima oleh masyarakat. Nah, kalau perbuatannya dia itu ketika punya suami 1 bulan mati, lalu dia lagi 1 bulan mati lagi, kira-kira ada orang yang senang, dan saya percaya nggak bosan jodoh ini aku kawin kalau dari mana mati mana kan, ya. Atau mungkin karena perkataannya sehingga dia itu tidak baik. Saudara, ini berbicara kasih. Saya percaya kalau Tuhan utus perempuan itu sekalian untuk datang ke sumur itu bukan karena kebetulan. Tuhan ingin supaya perempuan ini menjadi alat pendamaian bagi Tuhan dan untuk manusia. Nah, kalau sudah berbicara begitu, maka Tuhan baru berbicara soal penyembahan. Artinya apa? Kalau kita sudah menghilangkan, yaitu kulit, daging, dan kotoran itu, barulah kita boleh naik ke gunung Tuhan. Kita boleh bisa bersama-sama dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Kalau kita bisa berdamai dengan Tuhan, nanti kita bisa berdamai dengan sesama kita. Sehingga banyak orang yang mengatakan lambang wong Kristen kuwi salib. Tahu saudara sekalian? Hubungan baik dengan Tuhan dan hubungan baik dengan sesama. Itu orang-orang Kristen, orang-orang lambang salib ya betul. Kuwi tegese hubungan dengan Tuhan ke atas. Yang kedua, hubungan dengan sesama. Itu jadi satu. Mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama. Itu benar, saudara. Nah, ketika perempuan sudah mulai begitu, maka perempuan ini yaitu mulai melakukan satu kesaksian, saudara. Iya, ya. Melakukan satu kesaksian. Coba kita baca ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kata orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta. Coba kita baca ayat 28 dulu, bisa ayat 28. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan pakaiannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ya, 39. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu,
Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Amin. Saudara ya, dan dari kesaksian seorang wanita ini, akhirnya seluruh kampung itu percaya kepada Yesus karena mereka juga merasakan bahwa dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Saudara, semakin kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, semakin sebenarnya Tuhan itu akan memakai kehidupan saudara. Bagaimana kita bisa memenangkan mereka jika kita tidak mengalami satu kesaksian yang indah? Kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan orang tuaku, Tuhan tolong pacarku, Tuhan tolong temanku, Tuhan tolong tetangga. Kita tidak mengalami satu perubahan. Hidupan kita masih begitu, kata-kata kotor kita masih begitu, kata perbuatan-perbuatan yang tidak baik masih begitu. Sukar sekali. Mari, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, saya sangat percaya saudara sekalian, rindu untuk mereka itu bisa dimenangkan. Tapi bagaimana kita bisa memenangkan kalau kita tidak mengalami pengalaman sendiri bagaimana Tuhan itu menghapus dosa kita, saudara. Nama Tuhan. Kalau kita tidak mengalami bahwa dosa kita sudah dihapus Tuhan, maka sebenarnya kita itu belum percaya bahwa Tuhan itu menghapus dosa kita. Kita belum percaya bahwa Tuhan itu mampu untuk memakai kehidupan kita ini. Nama Tuhan. Ya, luar biasa kuasa korbannya Kristus. Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke-20. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-20. Kolose pasal 2 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Nah ini saudara. Amin. Kalau kita sudah mati bersama Kristus, Kristus sudah menghapus dosa kita, maka kita walaupun kita hidup di dunia, tetapi kita tidak mau seperti dunia. Saudara, mari kita belajar menyaksikan Kristus itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita sudah dihapus dosa kita dan kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 11. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling menustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Saudara ya, kehidupan yang sudah dihapus dosanya oleh Tuhan. Inilah kehidupan yang bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan inilah kehidupan yang membakar habis itu kulit, daging, dan juga kotoran. Kita tidak memandang saudara. Ya. Harusnya kita itu mempunyai begitu, saudara. Kalau kita baca seterusnya, kalau kita dulunya itu memandang begitu, lalu sekarang kita menjadi manusia baru, kita timbul namanya belas kasihan. Coba gitu, saudara. Memang masih belajar
kita mulai dari hal-hal yang kecil. Saudara, ya. Kita belajar menaruh sikap-sikap atau sifat-sifatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, ya. Betul, saudara sekalian. Itu nanti ada satu kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika saudara sekalian bisa memberi sesuatu kepada orang yang kekurangan tanpa memandang. Itu ada satu rasa yang begitu membekas kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kepada kami ini sikap-Mu yang berbelas kasih. Iya, Yesus sekalian. Entah itu mungkin uang 2.000, entah itu mungkin uang 1.000, saudara. Tapi mari kita praktekkan, saudara sekalian. Ya. Kalau ada orang yang kekurangan, saudara punya kelebihan, berikan itu, saudara sekalian. Itu bukti bahwa kita mau dipakai Tuhan sebagai alat pendamaiannya Tuhan. Ya. Mari kita bersama-sama siapkan diri kita untuk